Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين للرحمن أرسل بالهدى ودين الحق مصطفاه أحمدا وله اتقى من خلقه ومجدا ولم يعظم مثل طه أحدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتمنن وتعنن على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فقال قولا كريما اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون لعلكم ترحمون. فقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, senantiasa kita bermuhasabah diri, yakni menghisab diri kita, menghitung diri kita, atau kita lebih mentitik beratkan pada diri kita sejauh mana kita telah melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Maka sejauh pengamalan itu pula kita akan memperoleh janji-janji Allah Ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah, muhasabah atau menghisab diri, yakni introspeksi atas diri kita, ini akan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Ta'ala.
Karena yang dikoreksi adalah diri kita. Sehingga kita harus membuat grafik kehidupan. Ketika di dalam grafik kehidupan yang kita buat, secara signifikan amal ibadah yang kita kerjakan meningkat, artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan kepada kita. Allah taala memberikan kita perbaikan lagi dan lagi, sehingga menuju tingkatan yang sempurna, yaitu menjadi orang yang takwa kepada Allah taala. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kalian melakukan, hendaklah diri kalian, setiap diri kalian memperhatikan apa yang diperbuat, apa yang diusahakan, apa yang dilakukannya untuk hari esok, yaitu kampung akhirat yang akan dituju oleh kita semua. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sesungguhnya Allah Maha meneliti, sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa yang kamu kerjakan. Maka ketika kita membuat grafik di dalam kehidupan kita, kita bisa menilai sejauh mana sholat kita sudah meningkat atau belum, sejauh mana sedekah kita sudah meningkat atau belum, sejauh mana bacaan Quran kita sudah meningkat atau belum. Kita bisa menilai sendiri, sehingga semakin hari kita bisa mengoreksi amaliyah ibadah kita. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Karena sesungguhnya hisab kalian menghisab diri, itu akan memudahkan hisab kelak di hadapan Allah Ta'ala. Dan timbanglah amal kalian sebelum amal kalian ditimbang di hadapan Allah Ta'ala. Karena dengan penuh harapan timbangan amal itu akan diterima menjadi timbangan yang sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Oleh karenanya muhasabah diri, ya, memperhatikan diri kita ini sangatlah penting. Karena tidak akan tercapai ketakwaan kepada Allah Ta'ala tatkala kita masih memperhatikan amaliyah ibadah orang lain. Sampai kapanpun kita akan tidak akan pernah menjumpai kebaikan pada diri kita tatkala kita selalu melihat kebaikan atau kita selalu mengoreksi amaliyah ibadah orang lain ataupun mencari kesesatan pada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala terasa asing, seperti anak tiri. Sebagaimana ulama mentafsirkan, ada seorang keluarga yang memiliki 3 anak. Anak yang pertama, kedua, ketiga. Namun di dalam kehidupan, anak yang pertama dan anak yang kedua selalu dominan. Dominan dalam hajat-hajatnya. Kebutuhannya selalu terpenuhi, kebutuhannya selalu diprioritaskan, diutamakan, didahulukan daripada anak yang ketiga. Setiap anak yang pertama meminta, pasti hajatnya dituruti. Setiap anak yang kedua meminta, pasti pun dituruti. Giliran anak yang ketiga meminta, selalu dinanti-nantikan, selalu diasingkan. Sehingga saat orang tuanya sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, maka orang tuanya berpesan. Padahal sebelumnya anak yang ketiga ini justru anak yang memiliki perhatian lebih kepada orang tuanya. Saat itu malah anak yang ketiga justru yang diasingkan. Sehingga tatkala orang tuanya masuk rumah sakit harus dirawat, maka orang tuanya berpesan, wahai anakku. Orang tuanya berpesan kepada anak yang pertama, wahai anakku, tolong siapkan pakaian ayah, karena ayah ini dirawat di rumah sakit, akan dirawat di rumah sakit. Dan ayahnya pun mengatakan, wahai anakku, kepada anak yang kedua,
Ayah meminta kepada engkau supaya engkau siap untuk menjaga ayah di rumah sakit. Namun anak yang pertama enggan, menolak untuk menyiapkan pakaian ayahnya guna berada di rumah sakit. Anak keduanya pun demikian. Wahai ayah, aku sibuk dengan waktuku. Sehingga anak yang pertama tidak mau, anak yang kedua tidak mau. Justru anak yang ketiga yang selalu diasingkan, yang selalu dinanti-nantikan hajatnya, justru anak yang ketiga lah yang menyiapkan pakaiannya, yang menemani ayahnya di rumah sakit. Sehingga saat ayahnya berwasiat masih mengeluh-eluhkan anak yang pertama dan anak yang kedua. Ayah berharap anak yang pertama akan menemani ayah sampai ke pemakaman dan mau merawat di sini di rumah sakit. Namun apa daya, anak yang pertama dan anak yang kedua hanya sekedar memperhatikan, melihat saja, kemudian tidak mau menjaga. Maka saat itu ketika ayahnya meninggal, barulah merasakan pengorbanan anak yang ketiga. Ini adalah perumpamaan. Anak yang pertama itu diumpamakan keluarga. Anak yang kedua diumpamakan seperti harta. Dan anak yang ketiga diumpamakan seperti amal ibadah. Hari ini manusia, kita semua khususnya, selalu menanti-nanti amal ibadah. Selalu mengasingkan amal ibadah. Selalu memprioritaskan anak yang pertama dan anak yang kedua, yaitu harta dan keluarga. Sedangkan anak yang ketiga yang diumpamakan amal ibadah, kadang kita selalu menanti-nanti. Justru saat kita meninggal, kita menghadap kepada Allah Ta'ala, harta, keluarga yang selalu kita banggakan, yang selalu kita utamakan, justru mereka akan meninggalkan kita. Lalu amal yang kita nanti-nantikan, amal yang selalu kita undur-undurkan, yang tidak pernah diprioritaskan, justru amal ibadah ini yang akan menemani kita di kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutbi'ul mayyita salatun." 3 perkara yang akan mengiringi mayit sampai ke makam. Ada 3 perkara. Fayarji'utnani, 2 akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahidun, dan 1 akan senantiasa menemani. Yutbi'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan menemani mayit sampai ke pemakaman 3 perkara itu adalah keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u, namun 2 perkara akan kembali. Ahluhu wa maluhu, keluarganya akan kembali, hartanya pun akan berpindah kepada ahli warisnya. Wa yabqa amaluhu, sedangkan amalnya yang akan menemaninya di alam kuburnya, amalnya yang akan senantiasa membela di hadapan Allah Ta'ala, amalnya yang akan memberikan keselamatan pada dirinya. Oleh karenanya ini menjadi cerminan bagi kita. Sudahkah kita termasuk bagian orang-orang yang meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah? Dan sudahkah kita memprioritaskan amal ibadah daripada keluarga atau harta kita? Karena sesungguhnya kita semua menyadari dan mengetahui ahli keluarga, harta ini semua akan ditinggalkan. Kita paham, kita tahu. Tetapi apakah kita betul-betul sudah mempersiapkan amal ibadah untuk bekal kita menghadap Allah Ta'ala? Apabila ini sudah menjadi keberuntungan bagi kita, apabila kita betul-betul sudah mempersiapkan, maka kita termasuk adalah bagian orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan kepahaman, sehingga kita selalu senantiasa mengutamakan urusan akhirat daripada urusan keduniaan, dan semoga Allah memberikan kepahaman lagi kepada diri kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyibukkan diri kita untuk urusan-urusan yang mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum
بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتي يوم العذاب ثم لا تنصرون. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.